Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan coba melanjutkan tentang skripsi, yaitu gimana sih cara membuat kesimpulan dan saran gitu ya. Ini banyak mahasiswa yang menganggap sangat mudah membuat kesimpulan dan saran. Nah, nanti saya coba bahas detail-detail ya. Jangan lupa teman-teman tonton videonya sampai habis ya. Teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya akan coba membahas tentang bagaimana sih cara membuat kesimpulan dan saran di skripsi gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel saya, share, like, dan komen apabila video ini bermanfaat buat Anda, serta follow Instagram saya di @robiolendra. Nah, saya langsung aja masuk ke pembahasan, teman-teman. Yang pertama saya akan coba bahas dulu tentang kesimpulan. Sebenarnya kalau dari format di kampus-kampus mungkin ada yang bicaranya bab 5 itu adalah kesimpulan, ada yang bicaranya itu simpulan gitu ya. Nanti tergantung kampus kamu gitu ya. Nah, kalau secara definisi dulu deh. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari sebuah bacaan, dan kesimpulan dapat berarti isi pokok pikiran dari sebuah paragraf atau bacaan. Nah, itu adalah kesimpulan. Biasanya kalau dalam belajar bahasa Indonesia, kita suruh baca beberapa paragraf terus suruh menyimpulkan gitu ya, kesimpulan. Nah, kalau yang simpulan adalah akhir dari sebuah pembahasan. Jadi simpulan itu akhir dari sebuah pembahasan. Sekali lagi tergantung nanti format penulisan skripsi di kampus kamu. Kemudian perbedaan antara kesimpulan dan simpulan itu adalah, kalau kesimpulan itu adalah rangkuman, kalau simpulan itu adalah akhir dari pembahasan. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat kesimpulan atau simpulan dalam skripsi? Yang pertama, teman-teman harus menjawab rumusan masalah bab 1. Artinya, kalau rumusan masalahnya ada 6 poin, kalian harus melakukan penulisan atau jawabannya ada 6 poin di kesimpulan dan atau simpulan. Jadi, kalau di rumusan masalah itu ada 6 poin, kalian di simpulan dan atau kesimpulan itu ada 6 poin juga yang menjawab rumusannya. Antara bab 1 dan bab 5 itu saling connecting. Connecting maksudnya antara rumusan masalah dan kesimpulan itu harus sinkron gitu ya. Namun jika rumusan masalah tersebut tidak ada poin-poinnya, berarti kesimpulan atau simpulan juga tidak menggunakan poin-poinnya. Misalnya, bagaimana cara kerja dari logika fuzzy gitu ya. Nah, dia nggak ada poin-poinnya, kalian cukup jelaskan bagaimana, berarti cara-caranya gitu ya. Yang kedua, usahakan jangan mengulang kata-kata dari hasil bab 4. Atau hanya kopas saja dari bab 4. Nah, kesimpulan itu biasanya udah ketemu hasilnya di bab 4, ditaruh aja di kesimpulan. Tanpa menambahkan kalimat-kalimat pengantar gitu ya. Kalimat-kalimat pengantar yang tidak hanya satu kalimat, mungkin kalian bisa buat 3-4 kalimat, kemudian diakhiri dengan hasil penelitian. Nah, ini yang ketiga juga, ini penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan juga, bahwa kesimpulan itu tidak hanya satu kalimat saja, teman-teman, tetapi ditulis juga hasil penelitiannya. Jadi, misalnya logika fuzzy ini bisa membuat sistem rekomendasi gitu ya. Logika fuzzy bisa menggunakan sistem rekomendasi, udah gitu aja. Nah, sebenarnya kesimpulan itu bisa, misalnya logika fuzzy bisa digunakan untuk merekomendasi dengan hasil penelitian seperti ini seperti ini, yang kita tulis tanpa mengkopas dari pembahasan. Nah, kira-kira cara membuat kesimpulan atau simpulan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada saran. Pasti simpulan atau kesimpulan itu bergandengan dengan saran. Nah, apa itu saran? Saran adalah merupakan suatu bagian penutup dalam laporan karya tulis ilmiah atau skripsi. Bagiannya itu terdapat, biasanya kita temukan di paling akhir setelah kesimpulan gitu ya. Nah, bagaimana cara menuliskan saran? Nah, sebaiknya beberapa poin ini teman-teman harus pahami. Yang pertama, tulis saran untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel, mungkin objek atau subjek penelitian. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Jadi, kalau kita saran,
biasanya ada topik yang gimana caranya peneliti selanjutnya itu dapat mengembangkan penelitian kita. Yang kedua, kita juga dapat menjelaskan tahapan penelitian selanjutnya. Mungkin kita bisa merekomendasikan kalau misalnya di informatika, pembuatan pengetesan logika fuzzy ini nanti bisa menggunakan aplikasi website berbasis frameworknya Laravel gitu. Nah, itu kalian bisa jelaskan tahapan penelitian selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah rekomendasi bagi objek penelitian atau lembaga atau pemerintah, industri, dan juga yang membutuhkan hasil penelitian yang dapat diterapkan di kemudian hari. Mungkin nanti kalau kita ngobrolin soal sistem rekomendasi, di perusahaan A ini mungkin bisa digunakan di aplikasi ini. Jadi kita bisa merekomendasikan aplikasi-aplikasi ini bisa diimplementasikan atau hasil dari penelitian ini bisa diimplementasikan di mana saja. Oke, itu penjelasan secara singkat teman-teman tentang kesimpulan, dan saran, dan mudah-mudahan dengan menonton video-video tentang skripsi yang ada di channel ini dapat menambah wawasan kamu dan dapat mempermudah kamu dalam mengerjakan skripsi. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasannya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe YouTube channel ini dan juga udah memfollow Instagram saya. Mudah-mudahan kalau ada yang komen tanya itu saya bisa jawab semua. Oke, ya, itu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.